Halo semuanya, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini, kita akan membahas masalah integrasi sistem, terutama apa yang melatar belakangi munculnya kebutuhan untuk integrasi sistem. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu menjabarkan pembagian fungsional dan vertikal yang ada pada organisasi, kemudian mampu menjelaskan hubungan antara silo fungsional organisasi dengan silo fungsional sistem informasi. Baiklah, kita akan awali dengan definisi terlebih dahulu. Istilah integrasi sistem berarti memungkinkan berbagai sistem informasi untuk berkomunikasi, berintegrasi, dan berbagi informasi atau data dengan mulus satu sama lainnya. Perlu ditekankan bahwa kata kunci dalam integrasi sistem adalah seamless atau mulus, karena sejak dulu pun sistem informasi telah berbagi informasi satu dengan lainnya, tetapi dibutuhkan human link atau sambungan manusia. Misalnya saja antara bagian sales yang menerima pesanan menggunakan sistem informasi penjualan. Kemudian dia mendownload hasil pesanan dalam satu hari untuk dikirimkan melalui email kepada bagian perencanaan, yang kemudian akan menindaklanjutinya dengan memasukkan lagi pesanan tersebut ke dalam sistem perencanaan. Ini tidak bisa dikatakan seamless karena masih ada peran manusia di situ. Masalah yang muncul pada sistem-sistem yang tidak terintegrasi adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan memungkinkan kesalahan serta ketidakakuratan informasi. Integrasi sistem adalah masalah kunci bagi perkembangan perusahaan, sehingga manajemen perlu memperhatikan masalah ini dengan lebih baik. Enterprise System memainkan peran penting dalam integrasi sistem. ERP adalah salah satu bentuk enterprise system yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan berbagai sistem menjadi aplikasi skala perusahaan dengan sistem manajemen basis data yang terintegrasi. Menurut Kamus Webster, silo adalah sebuah menara kedap untuk menyimpan produk. Silo pada dasarnya adalah unit operasi terkotak dan terisolasi dari lingkungannya. Mengapa sistem informasi dan organisasi berkembang menjadi silo fungsional? Untuk memahami alasannya, kita perlu melihat kembali evolusi sejarah dari organisasi modern dan sistem yang mendukung kebutuhan informasinya. Silo fungsional dapat dibedakan menjadi silo horizontal dan silo vertikal. Kita akan bahas masing-masing. Kita akan awali pembahasan tentang silo horizontal. Teori manajemen Huber dan McDaniel menemukan bahwa kompleksitas dan turbulensi dalam lingkungan organisasi memaksa organisasi untuk membagi pekerjaan-pekerjaan kompleks ke dalam unit-unit yang dapat dikelola. Jika kita melihat evolusi organisasi modern, penekanan awal selalu pada paradigma horizontal atau fungsional. Di awal 1900-an, filsuf manajemen bernama Henry Fayol adalah orang pertama yang membagi organisasi fungsional menjadi 5 area utama, yaitu planning, organizing, coordinating, commanding, and controlling. Klasifikasi Fayol dikembangkan dan dikonseptualisasikan pada tahun 1930 oleh Luther Gulick ke dalam model fungsional post-Corp, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Kategori post-corp seperti ditunjukkan pada gambar menjadi sangat terkenal dan memunculkan sekumpulan fungsi organisasi formal seperti kontrol, manajemen, supervise, dan administrasi pada akhir tahun 1930-an. Selama 5 tahun berikutnya, terminologi fungsi-fungsi dalam organisasi sudah berubah dari perencanaan ke manajemen
kemudian strategi. Tetapi konsep kategorisasi aktivitas kompleks menjadi fungsi terorganisasi tetap ada untuk alasan-alasan kontrol dan koordinasi. Klasifikasi organisasi saat ini menjadi divisi atau departemen seperti akuntansi, sumber daya manusia, pemasaran, manajemen, dan yang lainnya, mencerminkan evolusi dalam organisasi yang membagi pekerjaan-pekerjaan rumit ke dalam pekerjaan-pekerjaan kecil dan dapat dikelola yang ditugaskan kepada sekelompok orang yang dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Kita beralih kepada silo vertikal. Selain pembagian fungsional atau horizontal, organisasi juga melihat lapisan vertikal atau hierarki dari fungsi manajemen seperti ditunjukkan pada gambar. Pada akhir tahun 1960-an, Robert Anthony, peneliti organisasi dari Harvard University, menemukan bahwa organisasi juga membagi tanggung jawab dalam lapisan hierarkis dari perencanaan strategis sampai kontrol manajemen dan kontrol operasi. Sebagai contoh, sebagian organisasi memiliki manajemen puncak seperti Chief Executive Officer dan Presiden untuk merencanakan strategi jangka panjang organisasi. Sementara, manajemen menengah seperti Wakil Presiden atau Direktur Umum atau General Manager fokus pada masalah taktis dan pelaksanaan kebijakan organisasi untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan strategisnya. Pekerjaan manajemen level bawah seperti penyelia atau supervisor adalah untuk berfokus pada operasi sehari-hari dari perusahaan. Kategori vertikal, walaupun bukan fungsi organisasi diskrit, melibatkan sekumpulan aktivitas tertentu. Silo fungsional biasanya mengikuti model ilmiah untuk bisnis dan biasanya memiliki struktur pelaporan berjenjang, kepemimpinan formal, posisi-posisi manajemen atau keduanya dengan kewenangan akhir untuk pengambilan keputusan. Pada organisasi fungsional tradisional atau silo, menjaga komando dan kontrol biasanya sangat penting untuk fungsi keseluruhan dari organisasi bisnis. Saat organisasi menjadi besar dan kompleks, mereka cenderung membagi fungsi-fungsi ke dalam unit yang lebih kecil dan memberikan satu atau lebih staf tanggung jawab untuk aktivitas ini. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola kompleksitas dan juga staf untuk mengkhususkan diri pada aktivitas-aktivitas ini sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kelompok kerja atau tim dengan kepemimpinan formal atau pengawas adalah bagian dari struktur organisasi. Kualitas dari produk dan layanan menjadi meningkat. Namun, organisasi dibagi ke dalam unit terkotak-kotak yang hanya sedikit sekali mengenal satu sama lainnya. Pembagian informasi hanya muncul pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Lalu, apa masalahnya? Pembagian informasi dan masalah komunikasi menjadi lebih buruk saat organisasi tersebar secara geografis dan menjadi lebih virtual. Tujuan awal untuk pembagian fungsional supaya efisien dan efektif menjadi dikalahkan. Ketidakefisienan bisa muncul dari kontrol operasional sampai tingkat perencanaan strategis pada organisasi. Dengan kompetisi global dan organisasi virtual, struktur organisasi fungsional yang tradisional ini harus berubah menjadi struktur berorientasi proses untuk memungkinkan kemudahan integrasi informasi dan fleksibilitas bagi organisasi untuk menyelaraskan dengan lingkungannya. Untuk berkompetisi pada ekonomi global, perusahaan harus mengambil cara pandang proses bisnis dan menggunakan teknologi informasi untuk mengintegrasikan proses bisnis tersebut. Permasalahan silo fungsional dirasakan oleh organisasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan 90-an yang mendorong lahirnya bisnis proses re-engineering. Pengelompokan fungsional sering menimbulkan pola pandang yang sangat sempit untuk meningkatkan kinerja divisi atau departemen daripada keseluruhan organisasi.
Hal ini menimbulkan friksi di dalam organisasi dan juga membuat organisasi menjadi kurang produktif dalam mencapai tujuan keseluruhan. Fokus pada proses bisnis yang dipimpin oleh guru-guru manajemen seperti Peter Drucker dan Hammer and Champy mengarahkan manajemen pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan fokus pada proses bisnis seperti pengembangan produk dan pemrosesan pesanan. Proses bisnis menyediakan cara pandang alternatif dari pengelompokan orang dan sumber daya pada aktivitas organisasi, walaupun hal ini berarti melintasi area fungsional tradisional. Cara pandang proses bisnis meratakan struktur organisasi dari sebuah hierarki menjadi matriks di mana orang dan sumber daya dari berbagai unit fungsional berkolaborasi pada sebuah proyek seperti pengembangan produk baru, pengadaan, atau pemrosesan pesanan dalam rangka melayani pelanggan organisasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Struktur organisasi lintas fungsi memecah silo fungsional tradisional dan membuka aliran informasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Hal ini membuka pintu untuk perubahan organisasi karena beberapa organisasi berpindah dari orientasi proses ke orientasi pelanggan. Organisasi yang berfokus pada pelanggan atau customer-centric memusatkan semua proses bisnis pada peningkatan hubungan dengan pelanggan. Perubahan organisasi dari silo fungsional ke proses bisnis, kemudian pendekatan berorientasi pelanggan memiliki pengaruh besar pada sistem informasi. Sesuai kondisi yang ada pada organizational functional silos, membuat tiap-tiap bagian pada organisasi berfokus pada bagian mereka sendiri. Mereka bekerja sesuai tugas bagian mereka tanpa berkolaborasi dengan bagian lain. Sudut pandang yang ada dalam functional silo adalah fungsi per departemen, sehingga setiap departemen hanya berfokus pada apa yang menjadi fungsi dan kewajiban mereka di dalam organisasi tanpa adanya kolaborasi dan integrasi dengan divisi lainnya. Hal ini juga berdampak dengan penggunaan sistem informasi di organisasi tersebut. IT ataupun sistem informasi adalah sebuah sistem pendukung aktivitas bisnis dan memperbaiki efisiensi tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan dan perubahan bisnis, sistem harus berubah untuk dapat mengikuti perkembangan dan perubahan tersebut. Hasilnya adalah berbagai sistem informasi dan konfigurasi arsitektur komputer yang membentuk sistem yang independen dan tidak terintegrasi. Silo sistem informasi adalah sistem informasi yang bekerja secara independen dan dikelompokkan dengan berbagai fungsi atau departemen atau keduanya. Sistem ini tidak dapat membagi data dan membutuhkan pengguna untuk mengakses berbagai sistem dan mengintegrasikan data secara manual. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kemungkinan kesalahan data dan ketidakkonsistenan. Sistem silo berfokus pada pekerjaan individu, fungsi atau keduanya daripada proses dan tim. Kelemahan dari silo sistem informasi adalah sistem-sistem ini kurang terkontrol dan kurang terkoordinasi sehingga menjadi sumber informasi yang tidak konsisten, tidak akurat, dan data yang tidak kompatibel, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kesalahan manajemen. Sistem ini pada akhirnya menimbulkan bottleneck dan menghalangi produktivitas. Dan sistem ini tidak dapat membagi data, di mana sistem akan membutuhkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi dan mengintegrasikannya secara manual seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kemungkinan salah data dan tidak konsisten. Sistem akan menyulitkan organisasi untuk berfokus pada pelanggan, karena data tidak dapat diasimilasi dari berbagai area fungsional yang berbeda untuk melayani kebutuhan pelanggan. Sebagai contoh, jika proses dukungan pelanggan membutuhkan informasi untuk diambil dari akuntansi dan departemen pengiriman, pekerjaan ini membutuhkan akses pada dua sistem yang berbeda dan secara visual mencocokkan informasi pengiriman dengan informasi tagihan. Hal ini tentunya akan memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, yang pada akhirnya membuat pelayanan pelanggan menjadi buruk.
Masalah mendasar dalam silo fungsional adalah organisasi merancang, mengelola, dan memberikan penghargaan kepada pekerjanya dan manajer berdasarkan kinerja fungsional. Padahal mereka memberikan nilai kepada pelanggan melalui proses yang lintas fungsi. Dewasa ini, banyak organisasi menghargai pekerja berdasarkan kinerja pada berbagai area, termasuk kinerja perseorangan, kinerja unit bisnis, dan kinerja tingkat korporasi. Mencapai keseimbangan antara manajemen fungsional dan pelaksanaan proses adalah bagian terpenting untuk kinerja perusahaan.